Bulan ke-7 Imlek, cheat gue, itu kan sebentar lagi kita masukin. Nah, di situ stabilkan semangat, mantapkan target tujuan. Jadi kalau kita mau seksamai videonya yang sudah dipublish tuh, kita bisa mengubah hal yang kemarin kita keliru menjadi sebuah kemenangan di bulan yang ke-7 agar di bulan-bulan selanjutnya kita semakin jaya. Rumahnya menghadap ke selatan, tapi diputar ke arah timur. Kalau di daerah timur itu lahannya luas, paling dikit kita harus punya halaman 5-6 meter hingga ke batas dengan tetangga juga kan. Nah, kalau itu bisa ya. Dan usahakan rumah itu tidak berbentuk melebar ya. Kalau tempat usaha melebar itu bagus. Yang nomor satu tuh yang paling penting adalah posisi kedudukan rumah baru tempat usaha. Jadi kalau rumahnya benar, tempat usahanya ngaco, dia masih oke ya, masih profitnya masih bagus. Tapi berbeda sebaliknya kalau rumah yang tidak cocok, tempat usaha walaupun cocok, hasilnya jauh lebih berkurang. Kalau rumah itu sangat jelek atau pantangan juga kan, bahkan untuk punya anak laki aja susah loh. Tanggal 11 Agustus 2023 dan saya sudah bersama dengan rombongan barongsai di sini ya kan, ada Hans, ada Evan, eksklusif dulu untuk mengikuti obrolan bersama dengan Bapak Kang Ongkian malam hari ini. Langsung saja kita sapa. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam Juragan Daniel. Apa kabar? Kabarnya sih selalu baik, tapi tolong diam dahulu. Gimana? Ada satu hal yang hendak saya sampaikan. Silahkan. Suaranya indah, syahdu, menyenangkan. Hati pun menjadi tenang dan ceria karenanya. Berita, informasi, motivasi, pengetahuan. Selain aktual, musiknya pun teramat sangat menyejukkan. Sonora memang suara yang enak didengar. Sonora sungguh suara aduhai. Selamat ulang tahun Sonora yang ke-51. Semoga makin jaya di udara dan selalu menjadi radio kesayangan kita semua. Terima kasih. Aduh, bahagia loh Pak Kang ucapin selamat ulang tahun dari Pak Kang. Sama-sama, saya juga merasa terlibat kok di dalamnya. 15 tahun lebih saya sudah bersama Sonora. Bohong kalau nggak berasa menjadi bagian di dalamnya. Kok sekali-sekali dibaca Pak Kang Sonora, gimana peruntungannya? Bukan hanya sahabat Sonora saja yang kita bacakan malam hari ini ya. Ya, tetapi satu hal memang, kalau kita berbicara peruntungan, ya, ini bulan ke-6 Imlek ya, sebentar lagi akan berganti menjadi bulan ke-7 Imlek, ya, bulan cheat gue pada tanggal 15 Agustus 2023. Betul. Padahal, ya, padahal kita sudah menjelaskan, menggarisbawahi satu hal, matangkan analisa, padukan aksi pengejaran. Dari kalimat itu kan jelas bahwa makna yang terkandung pada kata kunci tersebut ya, itu kan kata kunci tuh. Ya. Aksi pengejaran memang bisa diupayakan kalau analisa kita benar-benar matang juga kan. Ya, tidak asal berpikir, tidak asal berucap, tidak pula asal bertindak. Jadi kalau hal itu tidak disadari, bisa kerugian yang muncul. Kerugian bisa apa aja loh ya. Nah memang nih pada bulan ke-6 kita udah bisa lihat kan, sekarang udah mau ganti bulan ya. Banyak tuh orang yang tersandung kasus seenak berpikir, seenak bicara. Iya. Bicara seenaknya, berpikir seenaknya. Iya, nah itu kan sandungan tuh. Betul. Nah, bulan ke-7 Imlek cheat gue itu kan sebentar lagi kita masuki, 4 hari lagi ya, tanggal 15 ya. Bulan 8 2023 sampai dengan 14 bulan 9 2023 tuh. Ya. Nah, di situ
stabilkan semangat, mantapkan target tujuan. Semangat butuh, tapi kita butuh juga tekad dan disiplin. Ya, patut kita bulatkan tuh. Ya, jadi kalau kita mau seksamai videonya yang sudah dipublish tuh, Ya. kita bisa mengubah hal yang kemarin kita keliru menjadi sebuah kemenangan di bulan yang ketujuh, agar di bulan-bulan selanjutnya kita semakin jaya. Amin. Oke, sudah dipublish ya yang bulan 7 berarti Pak Kang ya? Sudah Panduannya dong. Ada di YouTube Feng Shui Enthusiast FSE, silakan dicari di YouTube. Jadi Pak Kang, Betul. kalau tanyanya juga lewat YouTube juga boleh ya? Boleh dong, tapi sekarang kita bahas dulu nih yang udah masuk. Woi, boleh. Itu dari Juragin Endang Setiawati yang bertanya pada video menempati rumah Chong berbahaya. Salam sehat Pak Kang, saya mau bertanya, ada orang yang arah rumahnya Chong tapi disiasati dengan merubah arah pintu utama ke arah yang sesuai. Apakah bisa dengan cara demikian sebagai kiasnya? Bisa nggak? Oh enggak, kan bukan hanya pintunya, tapi kedudukannya Pak. Betul sekali ya. Memang kita sudah bicarakan itu pada video, kita udah tekankan itu. Pada video agar rumah Anda makin banyak rezeki itu ada 3 edisi 1 sampai 3 ya. Membahas topik yang berkaitan dengan kecocokan rumah ya. Dan supaya kita memperoleh hoki yang betul-betul meningkat dari waktu ke waktu dong ya. Ya. Nah, apalagi video yang ketiga tuh ya, di mana di situ betul-betul dijelaskan apa sih kedudukan dan hadap pintu utama itu yang sesungguhnya. Ya. Tapi kita lanjut dulu dengan pertanyaan lanjutannya dari Juragin Endang Setiawati. Oke. Ada juga yang membangun rumahnya diarahkan ke posisi yang sesuai. Misal arah tanah ke selatan, tapi rumahnya dibangun menghadap ke timur. Ya. Apakah bisa dengan cara demikian untuk menghindari arah yang ciong? Ah, ini luar biasa. Ini adalah cara yang bagus ya. Jadi kita bisa aja mengubah posisi dengan cara memutar pintu utamanya itu misalnya tetapi menjadi melebar, asalkan di bagian satu sisi yang lain itu ada tanah hook misalnya, atau kalau bukan tanah hook memang tanahnya luas gitu toh. Kalau tanah luas misalnya tadi dikatakan oleh Juragan Endang Setiawati, rumahnya menghadap ke selatan tapi diputar ke arah timur. Kalau di daerah timur itu tahannya luas, paling dikit kita harus punya halaman 5 sampai 6 meter hingga ke batas dengan tetangga juga kan. Ya. Nah, kalau itu bisa ya. Pagarnya tetap di selatan berarti kalau kasus ini misalnya Pak Kang? Kenapa? Enggak apa-apa. Kan kedudukannya menghadap selatan, tapi karena tanahnya luas, bangunannya menghadap ke timur, tapi kan pagarnya tetap di selatan, berarti nggak apa-apa Pak Kang? Pagar tetap di selatan nggak apa-apa. Kan pagar nggak ada urusannya kedudukan rumah. Oh, baik. Kedudukan rumah berbeda dengan pintu utama juga, apalagi dengan pagar, tentu jauh berbeda lagi dong ya. Memang dalam konteks ini kita tuh harus cari jalan. Jangan selalu ada orang bilang, udah deh gua salah terima nasib aja, itu kan nggak bagus dong ya. Ada lagi yang bilang, kok ribet amat sih katanya. Memang segala sesuatu harus ribet, karena kita yang penting itu jangan cuma berpikir asal kerja keras, tapi harus cerdas dong. Ya, betul. Ya. Nah, jadi mengubah adab bangunan memang itu bisa dilakukan asal syarat-syarat tadi ya. Satu, di depan pintu utama nantinya yang ke timur itu ada cukup ruangan ya 5-6 meter sampai ke batas tetangga. Ya. Dan usahakan rumah itu tidak berbentuk melebar ya. Kalau tempat usaha melebar itu bagus. Tapi kalau untuk rumah sebaiknya jangan melebar tetapi memanjang. Jadi umur lebarannya tetap memanjang gitu ya. Betul ya. Ada Wiko JD pada video, kalau mau sukses dan banyak rezeki jangan ada pintu mati. Pakang untuk menentukan hadap rumah adalah dari pintu utama ya Pak. Jadi tolong diseksamai lagi. Rupanya Wiko JD udah lama nggak menyeksamai ini ya. Ya. Misalnya arah rumah di pintu 47 apakah masuk timur? Saya ukur derajat merapat di kusen pintu biar tepat. Atau ada solusi lain untuk mempermudah derajat arahnya, karena beda sedikit berpengaruh ya. Jadi kalau kita mau mengukur memang bagus dengan kompas, itu syarat ya. Kalau dengan kira-kira tuh nggak bisa juga kan, karena kan ada ketentuan ya.
Kita lihat di samping saya ada tabel, itu yang menyatakan ini loh batasnya utara, ini loh batasnya timur laut dan selanjutnya. Ya. Nah kalau kita tidak bisa mengukurnya dengan baik, kita ragu, kita minta tolong aja Bapak Pemda. Pemda punya alat yang namanya teodolit, lebih tepat lagi dia bisa mengukur derajat, menit, dan detik posisi tanah gitu ya. Jadi satu hal ditekankan lagi untuk Juragan Wiko JD bahwa yang kita hitung nomor satu bukan pintunya, adalah kedudukannya gitu ya. Nah posisi kedudukan itu dapat diukur berdasarkan batas area belakang boleh, dari depan boleh. Kalau kita ngukur depan, misalnya depan selatan, dan posisi tanahnya persegi panjang beraturan. Kalau depannya selatan 180, belakang pasti 360 dong. Betul. Karena depan belakang berbeda 180 derajat. Ya. Nah, posisi pintu boleh menggunakan di mana posisi sio berada dan atau posisi sahabat-sahabat tiga serangkai sio gitu ya, segitiga harmonis sio. Jadi tolong video kedudukan dan hadap pintu utama diseksamai lagi ya. Kita bisa lanjut? Lanjut, masih 2 menit, boleh makan. Ada Juragin Laila Kartini pada video menempati rumah ciong berbahaya. Bahkan rumah ciong itu apa? Ya rumah ciong itu tentu saja sebetulnya ini udah dijawab nih sama pihak manajemen FSE pada komen ya. Tetapi satu hal yang perlu dipahami, ciong itu nggak selamanya berbahaya karena ada yang kurang baik. Paling-paling usaha melambat. Dan kadang-kadang dapat hoki gede itu karena sionya lagi bagus gitu toh, peluang bisnisnya lagi bagus, tentu ada kantau yang bagus dong. Betul. Tapi kalau dia itu kualitasnya memang jelek, walaupun cocok, itu udah mulai mengepet tuh jalannya tuh, jadi kurang lancar ya. Apalagi kalau sangat jelek, kalau rumah itu sangat jelek atau pantangan juga kan, bahkan untuk punya anak laki aja susah loh. Ya, jadi itu harus diwaspadai. Oke, kita lanjut setelah break dong ya. Iya, baik. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Kembali bersama dengan Bapak Tang Hongke dalam Feng Shui malam hari ini, hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023. Feng Shui hadir ya, setiap hari Jumat jam 7 sampai dengan jam 8 malam. Lanjut Pak Kang. Ya, ada pertanyaan bagus dari Juragan atau Juragin, kira-kira Wandra Wijaya. Juragan aja, Juragan. Ya, bertanya pada video menempati rumah ciong berbahaya. Salam sehat Pak Kang, salam sehat juga untuk Juragan Wandra sekeluarga tentunya. Ya. Terima kasih sebelumnya sudah menjawab pertanyaan saya atas nama Wandra melalui WA pada video ini. Yang ingin saya tanyakan selanjutnya untuk rumah yang dikatakan ciong yang disarankan untuk pindah oleh Pak Kang, apakah masih memungkinkan kalau dipergunakan untuk usaha saja? Terima kasih Pak Kang. Ini berkelanjutan rupanya dengan pertanyaan yang tadi ya. Kalau itu memang kurang baik atau jelek, tentu saja masih bisa dimanfaatkan gitu ya. Apalagi untuk tempat usaha. Ya, tapi kalau memang ciongnya udah fatalis, yang kualitas sangat jelek atau pantangan, sebaiknya sih jangan gitu. Nah, kenapa bisa untuk tempat usaha masih boleh? Karena begini juga Daniel, perlu dipahami juga oleh para sahabat Sonora semuanya bahwa yang nomor satu itu yang paling penting adalah posisi kedudukan rumah baru tempat usaha. Jadi kalau rumahnya benar, tempat usahanya ngaco, dia masih oke ya, masih profitnya masih bagus. Tapi berbeda sebaliknya kalau rumah yang
tidak cocok tempat usaha, walaupun cocok hasilnya jauh lebih berkurang begitu ya, kurang bagus lah ya. Jadi itu yang patut dipahami. Jadi kalau mau sebagai tempat usaha boleh-boleh aja asalkan rumahnya memang betul-betul sangat berkecocokan. Kalau ciongnya sudah tadi sangat buruk Pak, nah dikontrakan itu boleh nggak sih Pak? Boleh dong. Karena kan buat orang lain belum tentu jelek. Oh, oke. Jangan-jangan buat orang lain ternyata yang terbaik. Betul. Ya, itu silakan. Ya. Oke. Nah, dari Yen Oktasari bertanya pada video hoki bukan pintu dan lubang angin. Malam Pak Kang, saya mau tanya, rumah saya di dataran tinggi. Lalu depan pintu utama di teras saya kasih kaca stainless agar tidak jatuh ke parkiran bawah. Oh, rupanya ini pintu utama, depannya ada balkon gitu seperti teras ya. Ini parkiran gitu mungkin. Bawah parkiran, nah kemudian dia kasih kaca supaya orang jangan jatuh. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan kita mau tanya, berapa ketinggian kaca itu? Ya, itu kan kaca itu buat jaga supaya orang jangan jatuh. Apakah stainless itu dan kacanya itu setingginya semeter? Kalau semeter berarti dia menutupi pintu setinggi semeter dong. Ya. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia itu setinggi sampai ke langit-langit, nah kita tinggal nanya berapa jarak dari pintu utama ke kaca tadi. Kalau pintu utama ke kaca tadi jaraknya agak pendek, cuma semeter 2 meter, ya nggak bisa lah. Ya, karena sirkulasi udara akan berkurang terhadap pintu. Ya, menjadi makin jelek kalau kaca itu adalah kaca yang memantul ke dalam juga. Oh, ya. Itu bentuknya cermin ya. Iya, menjadi cermin. Nah, jadi kalau dia tuh jaraknya 5 meter dan bukan cermin, ya oke gitu, nggak apa-apa gitu ya. Nah, dan yang lebih parah lagi ini misalnya udah pendek atau jauh nih, mau cuma semeter, 2 meter atau sampai 5 meter, kalau ketinggiannya tuh tidak mencapai langit-langit tetapi ada di area perempatan 3/4 pintu lah begitu. Itu kan batasan itu akan memotong area pintu juga kan. Oh, oke. Nah, itu yang jauh lebih buruk lagi. Baik. Ya, sebaiknya jangan. Ya, paham ya juga kan? Ya. Saya berharap sahabat Sonora kita juga paham semuanya. Oke. Ada juga lagi Nur Himsa Apriani bertanya pada video saci septic tank, cermin, pintu, dan kamar mandi WC. Selamat malam Pak Kang, mau tanya nih. Lemari hias yang ada kacanya menghadap pintu utama, apakah itu salah? Salah apa enggak juga Gan? Salah. Betul. Jadi harus dipindah, jangan sampai menghadap ke pintu utama. Nah, kemudian ada Muhammad Rehan. Ya. Pada video mau cepat sukses, ubah pintu WC tangga keliru. Bahkan saya arisan katanya. Rumah saya menghadap timur. Yang saya pertanyakan, saya dagang selalu habis modal. Apa yang harus diubah dan apa pantangannya? Tolong dong dijawab. Yang harus diubah dan pantangannya nanya ke Sonora dulu biar tahu tanggal dan jam lahirnya kali ya. Betul. Kita nggak bisa jawab. Karena bisa-bisa bukan karena menghadap ke timurnya. Kita nggak tahu dia ke timur cocok atau enggak. Ya nggak? Kita butuh data. Apakah ke timur cocok apa enggak? Kemudian apa dia dagang apa kita juga nggak tahu. Ya toh? Nah, jadi semuanya itu tolong datanya Arsan juga Gan Arsan dikirimkan deh ya ke 0812 112 9200 dong ya. Tapi ketika acara Feng Shui sedang berlangsung, kalau enggak ntar keliwat lagi nggak dibacain. Kalau nggak dibacain nanti, waduh nggak enak lagi kitanya ya nggak? Ya. Tapi jangan lupa ketik Feng Shui nama asli harus ada nama aslinya, data kelahiran yang lengkap ya sesuai yang tabel kita di samping. Ini ada satu pertanyaan nih juga Gan Daniel. Saya rasa udah dijawab tapi disampaikan lagi oleh manajemen. Tapi mudah-mudahan saya lupa lah. Ya, ini dari Filipus Cahyadi. Pada video menempati rumah Ciong berbahaya. Pak Kang mau bertanya, mohon dijawab Pak katanya. Saya Filipus Cahyadi, lahir tahun 1992. Saya pindah rumah tahun 2019 bulan 9.
Setelah banyak menyimak video Pak Kang, ternyata saya pindah rumah saat Ciong. Saya pastinya terkena siklus berapa tahun ya? Terima kasih Pak, katanya. Jadi kalau dia tuh lahirnya memang tahun sio monyet, dia di tahun babi pindah ya kena Ciong. Tapi berapa tahun? Saya juga nggak bisa jawab ya. Satu, perlu data. Kedua, ngitungnya nggak cukup 1 jam juga kan, habis nanti waktunya. Ya, jadi tolong dipahami. Jadi begitu dulu juga kan Daniel. Tapi satu hal hendak kita sampaikan, ada satu pertanyaan menarik kelihatannya ini disampaikan oleh manajemen FSE untuk dibahas di minggu depan. Itu pertanyaan dari Juragin Nurudiana. Dia menikah masuknya dari pintu belakang loh Juragan. Waduh. Ya, dan bukan hanya pintu belakang loh juga kan Daniel, melewati ruangan dapur. Oke. Nah tentu saja sahabat Sonora bertanya-tanya kenapa, dampaknya apa, bisa dikias apa enggak, kita bahas minggu depan untuk yang satu itu ya. Oke, baiklah. Silakan diingat-ingat sahabat Sonora minggu depan. Kalau tadi ya menikah masuk pertama kali lewat belakang, ketemu dapur pula gitu ya. Betul, apakah pantangan enggak tuh? Iya. Kita jeda sebentar Pak Kang. Oke Juragan. Kita lanjutkan sahabat Sonora fungsi malam hari ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang Anda kirimkan melalui WhatsApp Sonora di 0812-112-920. Giliran saya maka. Iya dong. Baiklah, saya mulai bersama dengan Juragin Kwan Yun Mei. Kwan Yun Mei, Kilo Washington Alpha Nancy, spasi Yankee Ultra Nancy, spasi Mama Eko India. Oke. Wanita, tanggal nasionalnya tanggal 8, Tanggal 8 bulan 10, bulan 10 tahun 78. tahun 78. Jamnya jam 8.20 pagi. 8.20 pagi. Ya, Ya. ini belum menikah Pak Kang, jadi kepala keluarga. Ya. Rumah menghadap kemana Pak Kang? Ya, Imleknya tanggal 7 bulan 9 tahun 2529 Sio Kuda Tanah. Pas sekali. Ya. Saya Posisi juga menyampaikan yang sama. Oke, pertanyaannya yang rumah Pak Kang, bagusnya menghadap kemana ya? rumah bagusnya hadap ke timur, ke barat daya. Oke. Timur barat daya, oke. Bidang usahanya Pak Kang? Bidang usahanya yang paling cocok, ada banyak sih ya. Yang paling cocok aja deh ya. Boleh? Yang berunsur air dominan. Yang kedua campuran tanah air, ketiga kayu air. Oh, berarti air cocok ya? Ya, yang penting ada airnya gitu. Ada airnya, oke. Perlu dibantu warna tertentu Pak Kang? Sebaiknya banyak warna putih dan warna kuning coklatnya tolong dikurangi gitu ya. Dan kurangi juga makanan yang manis-manis. Oke, baik. Kemudian selamat malam, ini Bapak Juragan, Deki Pak Kang. Ya, Delta Eko Kilo India. ya. Tanggal lahirnya tanggal 2, Tanggal 2 bulan 5, bulan 5 tahun 84. 84 Jamnya 7.30 pagi. 7.30 pagi. Yes. Kemudian istrinya atas nama Suci. Ya, Sierra Ultra Charlie India. Ya. Tanggal 6, ya, bulan 9, ya, tahun 83. ya. Jamnya 19. Jam 19 jam 7 malam. Oke. Arah rumah Pak Kang. Mm-mm. Arah rumah untuk keluarga ini yang cocok kemana? Yang cocok, yang paling cocok ke timur,
ke timur laut cocok gitu ya. Dan mereka memang bisa satu misi bahu-membahu yang kuat, asalkan ada asalkannya dong ya. Asalkan Deki bisa memahami istrinya yang keras kepala dan gampang tersinggung. Ya, maka kalau itu bisa tentunya keterpaduannya bisa saling mengangkat hoki. Oke, baik. Usaha yang cocok Pak Kang, ini suami ingin usaha, istrinya juga ingin usaha Pak Kang. Boleh dibilang Deki apa aja boleh, yang penting jangan di bidang-bidang yang berkaitan dengan mesin, ya, dengan memasak, terutama masakan Asia gitu ya. Nah, kalau untuk istrinya yang paling cocok yang berkaitan dengan unsur tanah dan atau logam atau campuran daripada keduanya. Jadi kalau mau bersama-sama ya di bidang itulah, ya. Oke. Karena si Dekinya apa bisa kecuali api tadi ya? Betul. Oke, baik. Kemudian perlu dibantu baju warna tertentu Pak Kang. Untuk suaminya enggak, kalau untuk istrinya yang sebaiknya sering memakai baju hijau dan merah. Oh, Ya, warna putih, warna hitam, biru, abu-abu yang menjadi kesukaannya itu tolong jangan dipakai lah, kalau bisa ya. Setahun sekali aja lah pakainya. setahun. Ya kalau liburan aja lah gitu. Beli baju mahal-mahal pakainya setahun sekali. Oke. Baik, terima kasih Juragan Deki, Juragan Suci, semoga menjawab. Saya teruskan dengan Ibnu Pak Kang. Ibnu. Ya, India Bravo Nancy Ultra. Oke. Tanggal 7. Laki-laki itu ya. Oh, laki-laki ya Pak. Laki-laki tanggal 7. Ya. Bulan 1. Ya. Tahun 2005. Oh, masih kecil. Jamnya jam 1 siang. Dibilang kecil enggak. Itu show udah 20 tahun. Ya. Kenapa 20 tahun? Kalau dihitung berdasarkan kalender nasional 18 tahun lebih dong ya. 18,5 tahun lah katakanlah. Tapi kalau untuk hitungan Imlek, karena dia makan tahun, dia lahir pada tahun 2005 yang biasanya sionya kan ayam. Betul. Tapi dia lahir masih jauh dari sio ayam, dia masih sio monyet ya. Lahir tanggal 27 bulan 11 tahun 2555 gitu ya. Jamnya jam berapa? Jamnya jam 13. Jam 13. Kemudian kesehatan Pak Kang. Kesehatan pada prinsipnya yang harus diwaspadai benar adalah pencernaan lambung, limpa ya. Ya, dengan organ-organ pencernaan lainnya juga termasuk usus kecil dan jaga jantung gitu ya. Oke. Tapi yang jantung ini nggak fatalis lah ya. Baik. Kalau Lebih cara pola makannya diatur tentu jauh lah dari gangguan jantung. Ya, oke. Apalagi yang jurusan kuliah Pak Kang? Jurusan kuliah sebetulnya banyak, tapi saya berharap yang paling bagus dong ya. Jangan nanggung-nanggung lah. Nah, ambil kedokteran. Mantap. Ya. Ini penting supaya nanti kita kalau sakit bisa minta tolong ke Juragan Ibnu. Pamrih kita pokoknya ya. Enggak lah, kita berharap kita juga nggak sakit lah. Amin. Nah, tapi cocoknya Juragan Ibnu ini kalau nanti ngambil bagian kandungan. Nah, kalau kandungan kita nggak bisa pergi loh. Kedokteran, terutama dokter kandungan. Kandungan ya, kemudian dokter anak ya. Kemudian dokter kulit, dokter kecantikan, dokter spesialis ginjal. Oke, kalau nggak dokter Pak Kang? Oh, perhotelan bisa, tapi dia kalau untuk ke kuliner dia nggak cocok, ke pastry-nya cuma lumayan doang. Dia lebih cocok ke manajemen hotel gitu ya. Nah, kemudian dia juga cocok ke bidang sipil, cocok ke bidang kimia, IT juga dia cocok. Segala hal yang berkaitan dengan software dia cocok. Oke, baiklah. Kita jeda sebentar Pak Kang. Oke. Baik sahabat semua, kita jeda sebentar.
Mari kita lanjutkan sahabat sonora edisi yang terakhir malam hari ini. Lanjut Pak Kang. Iya dong. Oke, ada Scarlett Pak Kang. Scarlett. Nama anak sekarang ya. Scarlett Sierra Charlie Alpha, Iya. Romeo London, Eko Tenggu Tenggu. Iya. Tanggal 16 hari perempuan Pak Kang. Iya. Tanggal 16 Tanggal 16 bulan 10 bulan 10 tahun 2021. tahun berapa? Nah, kalau ini masih gede. 2016 21. 10 2021. Iya. Ya, jamnya 19.29. Oke. 19.29. Oke, pertanyaan kesehatan Pak Kang. Bagaimana kesehatan adik baby ini? Satu hal saya khawatir pada waktu dia lahir dia ada kena sakit kuning gitu ya. Ini tentunya perlu dijaga ya, jangan sampai nanti terbawa terus sampai dewasa. Ya. Dia mengganggu levernya, empedunya, dan bisa ganggu juga ke matanya gitu ya. Dan bahkan bisa mengganggu ke jantung juga sampai ke usus kecil gitu ya. Nah juga saya minta tolong minumnya yang cukup banyak gitu ya. Kalau bisa secara intens dikonsultasikan ke dokter anak dan dokter gizi gitu ya, untuk menjaga kecenderungan yang nggak bagus tadi gitu ya. Nah satu hal, anak ini bakalannya kalau dibiasakan banyak gula, dia akan senang gula. Tapi yang lebih mengkhawatirkan itu adalah rasa pedasnya itu loh. Ya, jadi pedasnya itu hati-hati ya. Walaupun dia punya lambung bagus, lama-lama ya rusak juga kalau terlalu pedas gitu ya. Nah, tolong jangan dibiasakan, dan juga tolong agar walaupun anak ini orangnya sebetulnya baik gitu ya, tapi keras kepalanya luar biasa. Keras kepala, dan keras kepalanya ini dikhawatirkan justru karena kekhawatirannya yang sangat berlebihan. Jadi tolong jangan suka ditakut-takuti gitu. Ya, betul. Ya, oke. Pendidikan bagaimana? Pendidikan, ya kedokteran paling nomor 1 gitu ya. Banyak dokter hari ini kita ya. Iya, dokter anak, dokter kandungan gitu ya. Jadi dokter pencernaan juga oke. Atau sipil atau ke perhotelan juga kurang cocok ke masak-memasak, walaupun juga termasuk yang bisa gitu ya. Tapi dia lebih cocok ke kuliner Eropa gitu ya. Jadi kalau dia mau ke sana boleh, juga ke food science, agrobisnis. Tapi saya toh lebih mengusulkan dia ke kedokteran karena potensi untuk ke sana itu luar biasa hebat. Ya. Oke, tadi handicapnya sudah, perlu dibantu warna baju tertentu. Biasakan pakai baju warna hijau dan merah. Jadi yang berwarna-warni tolong dikasih, dan tolong hindari warna kuning. Ya, walaupun berwarna-warni, kuningnya, coklatnya jangan banyak, warna putihnya juga jangan banyak. Oke, dipakainya tahun sekali tadi ya. Itu lain lagi dong. Oke, kemudian semoga menjawab tadi orang tua dari Scarlett. Lalu selamat malam untuk Narada. Banyak anak-anak hari ini. Narada ini anak perempuan juga. Laki-laki. Oh, Narada laki-laki, sorry. Narada, Nancy Alpha Romeo Alpha Delta Alpha. Oke. Tanggal 28. Tanggal 28. Bulan 10. Tahun 2014. 2014. Iya. Jamnya 22.45. 2245. Oke. Hampir mirip pertanyaannya kesehatan pendidikan Pak Kang. Ini kesehatannya termasuk yang bagus ya. Yang perlu dijaga cuma pencernaannya aja, itu tolong dijaga. Keras kepalanya tolong diatur, tapi nggak terlalu fatalis gitu ya. Dan dia nih obsesinya seneng jalan gitu ya, senang bepergian gitu ya. Dan tentu saja kalau sebagai orang tua tolong bantu kedisiplinannya ya, walaupun nggak jelek tapi agak kurang gitu. Nah, dia di banyak bidang dia bisa masuk ya, juga kedokteran termasuk di dalamnya. Tapi kalau dia kedokteran, dia lebih cocok ke dokter yang pegang pisau. Misal
misalnya Dokter bedah dong, ya. Dokter bedah, dokter gigi, ya. Nah, kemudian dia juga spesialis paru, spesialis anak juga masih, dan spesialis liver. Jadi dia juga cocok ke bidang sipil atau ke agrobisnis atau ke industri makanan. industri makanan juga oke. Warna baju bahkan perlu dibantu tertentu? Enggak, Nggak usah. enggak usah. Wah, dia cukup bagus kok ya untuk kestabilannya gitu ya. Warna apa saja boleh. ya Boleh, kan? boleh. Oke, selamat malam untuk yang selanjutnya bergabung malam hari ini di 0812 112 9200. Ada Juragan Wawan, Pak kan? Wawan, Washington Alpha Nancy, ya. tanggal 14 Tanggal 14 bulan 6 bulan 6 tahun 81, 1981 jamnya 20.44. 20, 44. bukan jam 24 tapi 20 lebih 20.44. 44 menit. Oke. Yang pertama arah rumah kedudukan di timur menghadap ke barat, cocokkah? Kalau tadi kita udah di awal bicara 4 posisi ya, dia yang termasuk yang jelek gitu ya. Walaupun nggak fatalis, sebaiknya jangan gitu. Dia lebih cocok ke barat, ke selatan lebih cocok gitu ya. Barat selatan lebih cocok. Bukannya ambil yang hook loh ya, bukan itu yang dimaksud. Oke, atau barat berarti ya. Iya, ya takutnya rancu nanti terhadap dia punya penangkapan ya. Ya. Nah kemudian tadi bertanya soal apa? Jadi istri sedang mengandung anak kedua, rencana Iya. lahiran tanggal 4 September. Kalau untuk tanggal lahirannya sebaiknya bagaimana mencarinya, Pak? Kalau untuk anak itu saya butuh waktu 2 jam menghitung. Oke, kalau dari buku atau kalender apakah juga bisa dibantu? Bisa aja untuk cara umumnya, lihat aja di kalender gitu ya. Oke. Tapi kalau untuk yang khusus saya perlu data yang lengkap dari orang tua dan kemudian saya harus menghitung yang jeli, minimal waktu yang saya butuhkan setidak-tidaknya 2 jam. 2 tahun. 2 jam. Baiklah, kalau begitu semoga cukup menjawab, paling nggak mendapatkan gambaran untuk sahabat-sahabat Sonora ya. Yang belum jelas Anda bisa langsung menuju ke YouTube Feng Shui Enthusiast, didapatkan banyak informasi menarik di sana. Pak Kang, kita pamit di sini, terima kasih. Oke, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan bermanfaat ya, dan seperti biasanya kita selalu berharap kesuksesan yang lebih baik dan lebih baik setiap waktunya untuk sahabat Sonora dimanapun berada juga kan. Ya. Oke. Selamat malam. Selamat malam, sukses selalu.